siapa sih yang dulu itu ngajarkan kalau lebaran harus baju baru, duit baru, sama ada lontong opor dan sebagainya. Jadi coba cari orangnya, kok dia bikin masalah. Jangan tinggalkan tempat sholat sebelum khutbah selesai, sebelum doa selesai. Tolong dicatat. Saya masih melihat kalau itu di daerah di alun-alun atau di lapangan, kadang begitu selesai sholat minggat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Vertizo TV dimanapun berada. Kembali lagi di Sharing is Caring, dimana kita bakalan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 10 menit. Ngobrolnya santai tapi serius tapi santai ya usia. Barengan Ustadz Munif, siapa lagi kalau bukan? Alhamdulillah. Kemarin pertama kali ketemu di bulan Ramadan tuh kayaknya tuh masih pakai size XL, sekarang udah pakai size M ya usia. Waduh, luar biasa. M itu dia itu. Itu yang M. Raisa delok loh, pemirsa di rumah loh. Dia ya, Masya Allah. Luar biasa. Terus itu tuh jadi kayak size-nya kan udah ganti nih. Harus beli baju baru nih ya, kan udah mau Idul Fitri. Apalagi baju baru yang kemarin tuh di feed tuh udah banyak banget ya kan, di feed Instagram. Jadi harus beli baju baru lagi. Kan segala cara nih buat beli baju baru. Iya, harus nggak sih sebenarnya? Itu ada pertanyaan di meme itu. Sopoto biyen kui, siapa sih yang dulu itu ngajarkan kalau lebaran harus baju baru, duit baru, sama ada lontong opor dan sebagainya. Jadi coba cari orangnya, kok dia bikin masalah. Penukaran uang. Iya, lah kan bikin masalah itu orang itu, karena dia deklarator pertama, inisiatornya kan. Akhirnya banyak orang harus nukar duit, capek-capek, bahkan sampai ada yang nukar itu sampai ada transaksi ribanya, maksudnya nambah lah istilahnya gitu kan, ongkos produksinya kan jadi masalah. Nah jadi yang baru itu adalah bukan bajunya ya, tetapi imannya yang baru, amalnya yang baru, semuanya semangatnya baru untuk beramal soleh. Nah jadi ketika gitu jadi ketika dia sudah memasuki Idul Fitri, ini akan kita langsung bahas ya, syariat yang benar kayak apa. Pertama, ketika di malam takbiran ya takbirlah dengan semangat, karena sukacita. Meskipun takbirnya para sahabat itu luar biasa. Jadi sahabat itu kalau pas selesai puasa, begitu maghrib terakhir di bulan Ramadan, kan langsung berganti Syawal tuh kalau maghrib itu. Terus ada takbir kan, sahabat semuanya nangis kompak itu. Nangis, dia nangisnya di dua hal. Satu, ya Allah, kenapa aku harus berpisah dengan Ramadan, dengan kebaikan-kebaikan Ramadan. Nangis kedua adalah dia takut gak ketemu lagi. Iya benar. Ya nangisnya itu. Nah nangis yang ketiga baru nangis, alhamdulillah akhirnya diklat ini selesai juga, bisa agak sedikit santai menikmati kemenangan gitu kan. Tadi sahabat tuh nangis lebih kepada menyesali kemarin. Kalau orang kita sama-sama nangis, tapi nangisnya kan nangis kok THR-nya belum cair gitu kan, nangisnya kok bingkisannya belum sampai gitu kan, kadang-kadang begitu ya, parselnya belum tiba gitu kan. Oke, lebih ke duniawi kadang-kadang. Nah jadi pertama nanti takbir itu yang semangat ya, artinya walaupun kita di rumah tetap takbir, anak-anak diminta takbir meskipun cuma sebentar, cuma sedikit orang ya, nggak tahu festival takbir boleh atau nggak tahu belum ya, boleh kayaknya. belum boleh ya. Jadi mungkin dari masjid-masjid, dari corong-corong semuanya bertakbir Allahu Akbar, karena takbir itu spesial, hanya boleh dari maghrib sampai besok sholat id. Setelah sholat id nggak boleh lagi. Nanti ketemu lagi di Idul Adha. Jadi setahun hanya 2 kali. Itu pun dihitung hari kan hanya Idul Fitri 1 hari 1 malam. Idul Adha itu 4 hari. 1 hari nakar, 3 hari tasyrik. Nah terus habis itu sholat id. Nah ini sunnahnya adalah mandi dulu, pakai wangi-wangian, pakaian yang bersih dari najis, bukan baru. Bersih dari najis. Ya, bukan baru ya. Jadi bersih dari najis, bukan baru. Ya, terus habis itu, adalah, terus ada yang bertanya sama saya kadang-kadang, ada loh Mas Bayaki tanya, Ustadz kalau malam takbiran nggak boleh hubungan badan, ya katanya gitu. Siapa bilang? Ya boleh-boleh aja, nggak ada dasar hukumnya melarang. Tapi ada yang tanya, beberapa itu setiap malam takbiran itu ada aja yang WA. Nah, kamu itu mau apa, mau takbiran atau mau apa ini? Kami tanya itu ya saja aja, bahwa itu nggak ada dasar hukumnya, boleh-boleh aja. Ya, di pagi harinya mandi dulu, kemudian nanti membatalkan dulu, Mbak. Sunnahnya adalah makan dulu atau minum dulu. Yang penting batal, entah makan, minum atau
udut dulu bagi aliran hisab. Itu kan dia hisab dulu aja, dia ngerokok dulu ya terserah lah. Itu pokoknya yang penting batal puasanya pada hari itu. Karena puasa di tanggal 1 Syawal hukumnya haram. Oke. Setelah itu nanti jalan dan pulangnya jalannya berbeda. Itu sunahnya, jalannya dan pulangnya berbeda. Oke. Setelah itu nanti tunggu dari rumah sampai ke lokasi perbanyak takbir. Ya, jadi dari rumah sampai lokasi sholat id perbanyak takbir. Bahkan di sholat id juga diperbanyak takbir. Begitu sudah mulai sholat, jangan tinggalkan tempat sholat sebelum khutbah selesai, sebelum doa selesai. Tolong dicatat. Saya masih melihat kalau itu di daerah di alun-alun atau di lapangan, kadang begitu selesai sholat minggat. Iya, mereka udah siap-siap. Justru barokah Idul Fitri itu ada pada doa terakhir. Iya benar. Yang kumpul tuh orang yang sedang diampuni dosanya semua, bersih semua, doa bareng, amin bareng, makbul banget itu. Nah, maka barokahnya itu selesai, tunggu sampai. Toh kamu pulang duluan ya, nggak ketemu siapa-siapa kok. Mau ke warung bakso dulu mungkin. Ya presiden orang penting aja juga di situ, selesai, menteri juga di situ, semuanya kepala daerah ya sampai selesai kok. Kamu apa? Apalagi jomblo kan gitu. Ya, aduh ngenes deh. Ya udah nggak usah pulang, kalau pulang lama-lama sambil sambil nyeken yang mana ini gitu kan. Ya. Yang baru pulang kampung ya, siapa tahu jodohnya yang tertunda gitu. Sambil nyeken nanti. Ya, jadi kan pokoknya dinikmati. Nah, terus setelah pulang jangan mampir-mampir kemana-mana sebelum sampai rumah. Sampai rumah wajib dulu istri dulu, sungkem suami. Ayo, jangan suami sungkem istri, kebalik, istri dulu sungkem suami. Dan disitulah wibawa suami itu terukur itu di situ. Kalau kamu Idul Fitri aja nggak disungkemin, apalagi hari yang lain, bro, gitu kan. Kemarin udah sempat kita bahas ya, iya, jadi pokoknya di Idul Fitri itu wajib istri itu mencium tangan suami, suami memeluknya, pokoknya minta maaf. Di situ tangisan yang istimewa ya antara, dan nggak boleh tidak sopan, harus pakai sopan. Kalau perlu sungkem, jangan sampai kemudian kosong-kosong ya kosong-kosong. Ini bal-balan, wow ya. Ini kan sungkeman ya, bukan bal-balan ya. Jadi harus dengan sungkem, minta maaf ya Mas, Pak gitu kan. Nah, didoakan. Habis itu nanti anak-anaknya ke orang tua. Habis itu kalau sudah satu keluarga baru ke orang tuanya, baru ke tetangganya dan lain-lain. Jangan sampai pulang dari sholat id dia mampir-mampir ke tempat tetangganya. Ngapunten nggih Pak, ngapunten nggih Pak, sudah minta maaf sama semua orang di luar, tapi nggak minta maaf sama suami di rumah. Dosa besar itu. Itu dolim itu. Karena yang sering berpotensi berbuat dosa itu yang serumah. Benar. Apalagi yang istri sering ngomel-ngomel terus, itu sungkemnya agak lama besok. Tolong ya. Karena suami itu sebetulnya diomelin tuh diem itu bukan karena nggak berani. Dia tuh cuma nggak mau konflik dan nggak mau bercerai. Karena kalau suami nanti nandangi itu masih cerai. Itu kan. Makanya suami kadang-kadang diem aja. Paling banter dia keluar udut selesai. Hilang. Maka alhamdulillah maha besar Allah yang dikaruniai dengan bungen mlebu tengen metu kiwa. Laki-laki itu kalau dikasih tahu, anak-anak kita aja kalau laki-laki besok gini-gini. Kemarin yang mana ya? Jadi dia masuk kanan keluar kiri. Itulah laki-laki. Jadi laki-laki itu kalau cuma dikasih tahu kurang efek. Tapi kalau perempuan itu betul-betul begitu masuk telinga kanan langsung mampir ke hati permanen. Enggak pergi-pergi dia. Lama ya. Maka hati-hati para laki-laki, jangan kamu hina itu istrimu, jangan kamu kasari dengan kata-kata karena itu permanen di hatinya. Benar. Itu RAM-nya itu keren. Dia memorinya itu bisa bertahan sekian lamanya. Bahkan yang lama-lama itu masih bisa keluar dengan bagus itu. Dulu itu biyen kae enggak selesai. Nah, gitu ya. Oke ya. Jadi pokoknya istri sungkem suami, habis itu anak sungkem bapak dan ibunya, habis itu tetangga kanan kiri dulu karena tetangga kanan kiri juga potensi bersalah, kita bersalah sama mereka, baru kemudian orang lain. Orang lain itu bisa saudara yang jauh gitu kan. Nah, jadi gitu ya. Jadi jangan lupa kata kuncinya adalah dosa kita dengan Allah insya Allah sudah diampuni dengan puasa. Tapi dosa kita dengan sama manusia belum diampuni Allah sebelum kita minta maaf. Nah gitu. Itu intinya, bukan baju baru intinya ya Us ya. Berbondong-bondong ke mall beli baju baru sebenarnya boleh sih ya, boleh karena pengen menyajikan yang terbaik juga di hari yang baik gitu loh Us. Tapi nggak harus ya kan? Ya nggak harus. Tapi kalau bisa gitu.
Maksa Ustadz. Udah persiapan ya Us ya? Gimana? Saran beat ya? Belum. Ya, belum sempat Mas Andi. Oh, belum sempat. Oh, pantesan tadi janjian ya katanya mau kemana tadi ya? Oh, ya ini nanti insya Allah bareng gitu kan. Gitu. Makannya yang bareng gitu kan. Kalau pakaiannya kan seleranya Mas Andi kan yang jadul-jadul masalahnya. Gitu. Koleksi lama dipakai kembali. Enggak apa-apa, itu bagus ya. Itu kan apa namanya? Ya itulah laki-laki konsisten, Mbak. Kalau perempuan kan tasnya banyak, ada tas kerja, tas arisan, tas jagung manten, tas mall. Kalau laki-laki tas kresek dari dulu nggak pernah ganti. Ya gitu aja. Tasnya satu itu aja. Iya. Namanya setia berarti ya. Sama, kalau perempuan kan konsistennya kan kurang. Misalnya perempuan kalau usia 20 seneng yang tampan, usia 30 yang mapan, usia yang 40 yang setia. Kalau laki-laki dari dulu konsisten, pokoknya usia berapapun seneng yang cantik gitu kan. Gitu ya. Nanti kapan-kapan dibahas lagi ya. Oh iya, ini hanya untuk insight biar besok lihat lagi. Bridging ya, gitu bridgingnya ya. Nanti insya Allah kita ditunggu aja sharing-sharingnya di setelah bulan puasa. Nanti perapanya sedang kita diskusikan dengan Mas Andi. Baik. Nah nanti jangan lupa yang pengen dibahas temanya apa bisa nulis-nulis nih. Nah siapa tahu nanti kita bahas di edisi pasca Ramadan, gitu. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah menyaksikan Sharing is Caring Vertizon TV. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Dan pastinya kita beserta seluruh kru dari Vertizon TV yang berjumlah 50.000 orang kan luar biasa ya. Kan? Nyiapin THR-nya aja susah banget loh Mas Andi. Andi. Pusing banget iya, kan sampai cukur dia. Sampai cukur ya. Gitu kan. Alhamdulillah krunya juga sudah banyak sekali mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kosong-kosong ya. Kosong-kosong. Kan bukan suami jadi boleh kosong-kosong. Kosong-kosong. Kalau kita di Nita dan juga Ustaz Manif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.